Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan channel AA Guru TI Garut. Mudah-mudahan yang menonton diluaskan rezekinya, dipermudah urusan-urusannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kalau termul, mudah-mudahan cepat ke laut aja ya. Cepat hilang dari muka bumi Indonesia. Baik, ini termul ya, sudah mulai melakukan manuver menjijikan lagi. Apa itu? Si Rismoni ini langsung dari Bali G Academy mengatakan begini, 8 pasangan diduga kuat selingkuh dan kumpul kebo. Ini yang saya katakan ya, narasi yang selalu di recycle, nggak laku, recycle lagi, nggak laku, terus saja dicoba tuh. Kemarin terakhir yang begitu siapa? Farhad Abbas. Itu harusnya dicambuk 80 kali cambukan tuh si Farhad Abbas itu. Ya, dan thumbnail saya saat itu ditampilkan oleh Mas Roy di iNews pertama kali. Iya di iNews kalau tidak salah tuh, di Rakber. Farhad Abbas kemana sekarang? Nggak ada. Ya, ini diulang lagi sekarang sama si Momon. Saya tidak akan memutar ini banyak-banyak ya, atau apalagi kalau sampai mendebak-debak siapa dan siapa, karena itu malah akan memperparah suasana. Saya hanya ingin menunjukkan beginilah kualitasnya para termul. Anda sudah tahu, pasti Anda sudah tahu kelakuan para termul memang seperti ini. Hanya saja ini akan menjadi jejak digital ya untuk yang bersangkutan. Ke depan ini bakal ada jejak digitalnya. Ini kan permasalahan politik kita bakal lama. Orang-orang seperti ini warawiri di TV, warawiri di YouTube sepertinya akan terus-menerus ada. Harusnya malu tuh ya si siapa Momon ini. Baik, ya harusnya. Nah, ini jadi bukan dalam rangka untuk menyebarkan apa yang dikatakan, karena kita pun mereaksi si Momon ini tidak akan lama-lama. Hanya akan menjelaskan kepada Anda, memperlihatkan secara jelas begitu ya. Faktanya termul itu demikian. Seperti si Momon ini kualitasnya, hampir semuanya. Ini cuma nerusin si Farhad Abbas. Nah, kenapa sekarang kok jadi seperti itu? Coba lihat oleh Anda ya, para termul sekarang ini seperti kelabakan. Jadi mau ngapain mereka itu? Karena posisi di media itu yang sudah mulai turun siapa? Para pengacaranya Jokowi. Jadi para pengacaranya Jokowi sekarang sudah mulai turun level. Yang tadinya di belakang layar, kemudian para termul yang berbicara. Sekarang karena memang para pengacara ini udah nggak ada kerjaan, karena ini permasalahan delik aduan pidana, permasalahan pidana, maka yang mewakili Joko Widodo di persidangan secara formil adalah kejaksaan. Jadi penasihat Jokowi kerjaannya apa? Ya gerilya ke media-media. Itulah juga yang akan kita saksikan. Ini kontras berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempermasalahkan Joko Widodo. Ya, mereka itu berjalan dengan elegan, datang ke pengadilan, kemudian melakukan penelitian, dan itulah yang dilakukan oleh, saya katakanlah ya begitu, kita nih begitu ya, biar enak ya. Kita agak klaim sajalah satu kelompok begitu. Inilah yang dilakukan oleh kita, mempermasalahkan Joko Widodo bukan dengan soal-soal recehan seperti ini, seperti bakal disebutkan sama si Momon ini ya. Baik, untuk itu kita lihat dulu si Momon apa sih mau diomongin, kita saksikan nih. Cuaks. Oke pemirsa, ya, kita sedikit jauh dari apa dulu lah, sains ya, kriptografi kah, digital forensik kah, digital image processing kah, ya jauh dikit aja lah, jauh dari itu. Tetapi kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka ya, yang selalu menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah-rendahnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kacamatanya udah bagus. Karena saya tahu kemunafikan mereka ya, perjuangan pergerak keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Tuh ya, nah sampai situ dulu ya nih. Saya udah malas nerusinnya sebetulnya. Kita lihat sedikit lah ya. Nih ya, saya nih.
tatkala Hotman Paris mempermasalahkan misalkan permasalahan para termul ini, apakah kita melihat moralnya Hotman Paris? Tidak. Kita lihat itu perkataannya saja, moral-moral seperti itu nggak usah dilihat karena itu bukan substansi permasalahan. Apalagi ini buktinya tidak ada, kalaupun ada itu saksinya harus psikoh dan sebagainya. Coba si Rismon nggak bakalan ngerti ya dia orang apa. Cuma beginilah ya, si Rismon itu kemarin kan kita ketahuan tuh kualitas finansialnya si Rismon itu gimana, ngamplop sama Mas Roja 5 juta ya, dalam pengertian apa, kere ya, kere itu ngamplop sama mantan menteri kok 5 juta, kere, ketahuan kemampuan finansialnya. Kemudian pernah ada masalah ini itulah ya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang si Momon ini bisa hidup dari mana? Itu pertanyaannya. Apakah kita dari Jokowi misalkan? Ya nggak tahu. Cuman yang jelas sekarang dia ada di sana. Dari mana hidupnya si Momon itu? Apalagi punya pengacara macam si Jabara Girsang. Ya sedikit aja. Kenapa saya tahu? Ya karena diceritakan mereka. Ya ada juga dari antara terus mereka kita harus yang percaya tidak gitu. tidak setuju kok perjuangan ini untuk perselingkuhan mereka. Nah itulah mereka cerita segala macam kepada saya, dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Jadi setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya bukan diduga saja, diduga kuat. Ya. Yang pertama RH. Kamu itu ya mengatakan apa, diduga kuat, saya mengalami sendiri lah. Terus yang melakukannya siapa? Kamu, On. Kalau melihat sendiri itu namanya bukan diduga kuat, tetapi mengetahui. Kamu itu mengetahui atau menduga? Kalau menduga jangan ngomong. Kalau mengetahui, keluarkan bukti supaya kita percaya. Ya, dan kalau di Islam itu, Momon, kalau di Islam, kalau mengetahui perkara seperti itu permasalahan pribadi, tidak boleh diumbar-umbar. Ya, di Islam tuh. Nah, udah ya, selesailah. Emang udah ngomongin si Momon. Nih, sininya apa ini? Nyebelin nggak? Sama saya terus orang ini dua dan mengaku. Alah. Itu mereka penipu. Alah. Dan MS. Alah. Dan kumpul kebo. Alah. Selingkuh. Tapi alah. Selingkuh. Alah, masih mending kumpul kebo. Kamu jadi kebo. Yang kayak gini. Itu udah jurus setiap waktu dilakukan sama si Momon itu. Nah, saya mau loncat saja dulu ke sini nih. Itu kenapa kok sekarang gelagapan kayak gitu para termul itu? Ya karena fungsinya hampir sudah tidak ada, sudah hampir habis ya. Coba lihatlah di YTN ya. Itu sudah mulai terbatas kekuatan mereka di dalam meng-up jumlah tontonan itu udah mulai terbatas. Yang ini turun banget, yang itu agak adaan sedikit begitu ya, yang di sana naik, yang ini turun begitu. Jadi nggak macam dulu ya, entah bagaimana saya juga tidak tahu. Itu saya menyebutkan fakta ya, YouTuber Nusantara itu viewsnya mulai berkurang, mulai anjlok. Nah ya, kenapa para termul itu yang termul yang nggak jelas kayak si Momon itu, dia kayak, kalau kata orang Sunda itu jiga lauk naon itulah ya, pokoknya lupa saya. Itu kayak ikan di darat tuh, kelabakan. Nah, bagaimana tidak, karena para penasihat hukumnya Jokowi sekarang sudah mulai turun gunung. Ya jelas lah ya, linear pastinya itu. Apa? Para termul kehilangan job. Ini yang akan kita saksikan adalah Firmanto kalau tidak salah di Kompas TV dengan judul Saling Sanggah, Kubu Jokowi versus Kuasa Hukum Tifa di kasus ijazah, buktikan kepalsuannya. Nah, kita akan lihat dulu ya, ini yang ngomong penasihat hukum nih. Dua-duanya udah mulai berkelas. Dengan Pak Jokowi, Anda membacanya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Ingin terus datang intens hadir, atau yang seperti Pak Firman bilang kalau dipanggil baru saya datang gitu? Ya, beliau eager untuk datang. Oh ya, eager untuk datang. Tapi kan kata Pak Prof mengatakan kan, masa ujuk-ujuk harus datang? Kan harus ada undangannya. Undangan ada, ya tanggal berapa beliau harus hadir. Ya beliau akan berkunjung beberapa kali. Yakin Pak Jokowi akan hadir rajin kalau dipanggil? Iya, saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa nggak yakin? Kan udah disampaikan sama Pak Firman. Saya kemarin sama Bang Andi Azwan di Kompas juga, dan saya mendapat sesuatu pesan sepertinya bahwa mungkin kalau datang takut keamanannya tidak terjamin.
Nyatanya Bang Andi Azwan kemarin datang waktu hari Kamis dan dia duduk di antara pendukung-pendukungnya Ibu Dr. Tifa, bahkan saudara-saudara Dr. Tifa di sebelah dia duduk, dan keamanannya sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga, apalagi Pak Jokowi pasti kan ada pas pampresnya, ada pengamanan, bahkan ada mobil Brimob tuh beberapa kemarin. Nggak ada yang ditakutkan lah. Ya, kalau tidak soal ada alasan. keamanan. Tetapi ini soal kenegarawanan aja, ya kan? Apakah beliau cukup negarawan untuk datang setelah cukup negarawan untuk melaporkan 12 orang? Salah satunya saya, tanggal 30 April itu, gitu loh. Padahal kita ingatkan lagi, kenapa ini bukan mengatakan dokumen kertas itu palsu, tapi yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar yang entah di mana sekarang orangnya, dan Dr. Tifa adalah sebuah skripsi. Itu baru kita saksikan tadi ya, Mas Michael. Ada tuh lagi apa nongki-nongki pakai kacamata, bagus tuh kacamatanya itu. Bagus. Yang tidak ditandatangani penguji. Nah ini saya bisa jawab kalau masalah. Tunggu dulu Bang. Saya bisa jawab untuk ini. Ya, Boleh sebuah skripsi yang tidak ditandatangani penguji, kok bisa lulus orangnya? Gitu loh. Ini pertanyaan buat saya, apakah dia ini adalah seorang yang punya legal standing untuk bicara tentang skripsi? Saya ada Pak di situ. Jokowi, ya kan? Saya ada di ini situ. kan konten kreator yang mencari Saya ada konten di untuk situ. itu. Kalau kita berbicara Si Azwan ya. Kamu itu apakah ini punya legal standing? Lah kamu juga kagak. Legal standing itu kemarin tuh kayak siapa? Kayak si katakanlah siapa sih kemarin itu Suhadi ya. Si Suhadi itu masuk ke pengadilan kemudian melakukan interupsi. Apakah yang bersangkutan itu punya legal standing? Nggak punya, makanya diusir. Nah, untuk berbicara kan ini atas perwakilan siapa? Si Azwan yang harus punya legal standing, misalkan non litigasi untuk berbicara atas nama Joko Widodo. Ya kalau Mas Michael itu kan berbicara atas nama dirinya. Dan yang dibicarakan itu adalah mantan pemimpinnya si Joko Dok itu untuk mengkritik bukan untuk mewakili. Gak perlu ada legal standing. Ya Andi Azwan itu para termul ya. Jadi legal standing itu kalau kamu berbicara sebagai wakil orang. Saya berbicara atas nama Joko Widodo sebagaimana yang dilakukan sama si Azwan nih, seolah-olah kan bisa membaca pikirannya Joko Widodo. Pertanyaan kita sebentar, Azwan, kamu itu legal standingnya apa? Untuk berbicara atas nama Joko Widodo. Nggak punya kan? Jangan ngomong. Begitu. Kalau saya mempertanyakan, Jokowi, ijazah kamu begini dan begitu. Terus bertanya, apa legal standing? Nggak perlu ada legal standing. Semua masyarakat punya hak untuk mengkritisi pemimpinnya. Di negara yang demokratis. Camkan itu. Legal standing terus, ngerti aja kagak. Para termu, Masya Allah, sungsang. tentang yang namanya skripsinya Pak Jokowi ya, itu yang bisa menjelaskan itu adalah UGM untuk matang itu. Dan UGM sudah menjelaskan berkali-kali. Terus. Bukan ijazah. Skrip bisa dipegang sendiri, ditaruh di fakultas gitu. Terus aja itu. Karena Rismon sendiri yang membeberkan kok. Respon apa membeberkan kumpul kebo yang dianya udah jadi kebo. Pak Jokowi ya, kalau beliau keyakinan penuh untuk itu karena ya mereka bisa bebas. Pada waktu ke Jogja dia yang Ya meliput. faktanya memang banyak kok. Banyak yang tidak ditandatangani. Banyak. Mau fakultas apa saja, hukum, ekonomi, semua dibeberkan oleh saudara Rismon. Di dalam ya balik akademinya dia ketika masih bergabung dengan mereka. Tapi itu udah keluar topik. Itu sudah keluar topik. Udah keluar topik Karena yang videokan waktu itu di Jogja dia. Saya. UGM. Nah, dia tahu. Rismon sudah lihat dan Rismon menunjukkan kepada kita semua di Fakultas Hukum. Oh ada ya, tidak tanda tangan. Ekonomi, oh ada ya. Itu tidak absolut bahwa itu semua harus ditandatangani. Sebenarnya masalahnya itu bukan hanya ijazah. Apa lagi? Bentar. Bukan masalah ijazah. Ijazah itu hanya satu. Tapi kami minta pertanggungjawaban dari 709 dokumen itu yang ada itu. Itu kan mendukung ijazah itu kan bukan tiba-tiba ada. Kan ada proses. Ya kan? Dengan dikumpulkannya 709 bukti surat dan sebagainya, disitulah akan kita challenge. Ya, lihat aja nanti kan di persidangan untuk itu. Ada beberapa fakta, termasuk pada tahun 80-81 itu
itu tidak ada sarjana muda yang diumumkan di koran. Tapi ini ada. Ya. Di koran. Dan korannya lagi yang bahasa Jawa itu yang seharusnya poso menjadi puasa. Ya. Dan itu pun diamankan. Respon sendiri yang ngomong dari perpustakaan diambil, menariknya yang tanggal itu aja yang diambil. Kan sudah sampaikan. Tunggu Pak Al-Katir sedikit ya. Boleh komen nggak? Rismon, Boleh. Sebentar. satu aja. Coba. Rismon itu datang ke Perpustakaan Kedaulatan Rakyat dan datang ke Kasmujo dan datang ke Desa Ketoyan bukan atas dasar dia sendiri. Dia itu numpang dengan saya. Saya yang menginvestigasi itu dan saya dibantu oleh banyak sekali netizen yang menunjukkan saya di mana rumah Kasmujo. Oke. Ya, jadi itu fakta semua yang dikatakan hilang dari perpustakaan daerah kedaulatan rakyat yang hanya bulan itu saja. Ya. Oke, silakan. Luar Pak biasa. Firman. Silakan. Hilang. Coba kita dengarkan dulu Pak Firman. Ini kan Sebentar. ini kan persidangan Bu Tifa. Jangan kita eksplor Pak Jokowi segitu dalam. Mengenai bukti ratusan, ya kalau sudah cukup hanya 2-3 ya Bu, ya selesai. Kami sesuai dengan judul ya. Ya, oh judul. Kalau judul berarti Bu Tifa dan Pak Roy, kan gitu kan. Jadi kalau bicara masalah Nggak iya tuh, ya, Oon Firmanto ya. Kamu itu pengacara agak diset otaknya. Kalau lagi di ruang publik, itu logikanya lebih luas daripada di persidangan. Tidak serigid di persidangan. Karena ini common sense yang diutamakan di ruang publik itu. Oon. kita sepakat keyakinan kayak kan nanti kan hanya hakim yang memimpin jalannya persidangan. Kan gitu. Ya Jadi udah kalau tuh gak usah ditanya- datang. Ya yang harusnya kita bahas hari ini adalah dikatakan sama beliau-beliau ini adalah palsu, maka dia harus buktikan kepalsuannya. Bukan sebaliknya. Jadi saya mau mencoba memberikan angle Kalau bahwa ahli hari ini ini yang kan diperiksa keahliannya ini juga. adalah Ibu Tifa dan Bukan Pak cuma Roy, itu. bukan yang Kalau lain. itu memang asli harus dibuktikan keahlian. Pasti. UGM tidak pernah menunjukkan fisik atau fotokopi. UGM Nah, udah selalu nanti saya narasi. bisa tunjukin pernyataan Ibu Ova. Padahal ijazah itu Ijazah asli. adalah pembuktian mata, bukan pembuktian telinga. tapi saya Kita Betul. harus Bahwa menarasikan bahwa semakin kami liar bukan polanya. ijazah. Kenapa saya nggak mau membahas? Bulannya Karena semakin yang di liar. sidang ini Itu bukan fakta. Pak Roy, bukan Pak Oke. Jokowi. UGM tidak Gitu loh. Ketakutan. Bukan. Ketakutan. Ini coba saya tanya ke Pak Arianto. Jadi menurut Pak Arianto sendiri. Sebentar, ini sudah betul ya, itu pembuktian bukan pembuktian pendengaran. Ijazah itu pembuktian mata harus ditunjukkan minimalnya, bagusnya dipersilahkan dipinjamkan untuk diuji karena memang demikian harusnya. Dan si Firmanto ini apa saya menyebutnya ya? Ya apa saya menyebutnya ini? Yang bersangkutan ini tidak terlalu mahir berbicara di ruang publik. Itulah minimalnya saya dapatkan. Sebetulnya tadi saya ada yang mau di komentari, cuma saya lupa ya, nggak tertulis. Begini Pak. Dalil fitnah dan pencemaran nama atas dasar tudingan ijazah Jokowi palsu oleh Dr. Tifa Roy harus dibuktikan dulu dalil ijazah palsunya atau baik. sebenarnya dua hal ini bisa dilakukan secara terpisah. Baik, sebentar saya ingat nih. Jadi kan kalau kata Pak Al-Katiri harus dibuktikan aslinya, kalau kata si Firman harus dibuktikan palsunya. Lah sekarang begini kedudukannya Firmanto, kamu itu aduh katanya pengacara. Di pengadilan itu kan jaksa penuntut yang menuntut. Berarti di situ yang mendakwakan siapa kan dakwaan, yang mendakwakan kejaksaan. Kejaksaan itu mendakwakan kepada Dr. Tifa bahwa Dr. Tifa itu telah melakukan pencemaran nama baik. Therefore yang harus melakukan pembuktian adalah kejaksaan. Mendakwa. Ya, bukti atas yang mendakwa kan begitu. Kalau di luar persidangan, betul yang harus membuktikan kepada publik adalah Dr. Tifa. Karena Dr. Tifa yang mendakwa di ruang publik loh ya. Dr. Tifa yang mendakwa bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Di dalam persidangan lain. Siapa yang mendakwa? Kejaksaan. Bahwa Dr. Tifa sudah begini dan begitu. Yaitu fitnah, pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Kata Dr. Tifa, buktikan dong. Kan begitu? Iya, kejaksaan yang membuktikan. Ini mah Oon. PH-nya udah mulai Oon. Pokoknya kalau udah Oon, lempar aja ke publik nih. Sebagaimana si Suhad. Ini bukan Suhadi, ini siapa nih namanya? Ini yang tadi Termol diperdebatkan di juga sini ini. soalnya. Kalau pendapat saya ya, ini dengan melihat apa yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan kemudian apa yang sudah dibacakan oleh jaksa tadi. Hemat gitu saya. ya. Keluarin Itu pasal-pasalnya. kira-kira itu nanti Arianto. sekaligus dalam persidangan ini ya.
Yang berlangsung adalah yang nomor 1, melihat-lihat apakah Pak Jokowi itu lulus dari Gama apa tidak. Itu pasti nanti akan dicari itu. Nah, di sinilah perbedaan pendapat antara kubu sini dengan sana. Kalau dari sini kan Tunjukin. Pak Jokowi itu memang betul-betul lulus dari Gama apa enggak? Katanya. Kalau memang iya, berarti kan memang dia pasti punya ijazah kan? Iyalah. Itu gitu. Nah, sementara dari sana, mana ijazahnya nggak ada, kan gitu kan? Selama ini nggak pernah dapat ijazah yang asli. Yang dibanding-bandingkan di luar sana, ini buktinya begini, buktinya begini, buktinya skripsinya nggak benar, dan itu kekekahan daripada mereka kayak gitu. Nah, nanti lihat aja dari persidangan. Tapi kalau tadi ditanya pada saya, perkiraan saya nanti ya dalam persidangan itu, setelah tadi dibacakan dakwaan itu ya, pasti nanti akan dilihat ini Pak Jokowi ini ijazahnya asli apa tidak. Jadi Caranya adalah nanti dilihat pasti dari Gama dulu. Karena yang di dalam berkas itu adalah yang penyelidikan yang dari Gama itu semua sudah ada dalam berkas itu. Itu pasti nanti akan dicek gitu. Nah, sementara yang dari sana kan katanya mau menambahkan bukti dari sana. Nah, pada kesempatan Ya ini udah ya jadi sana sini. Aduh, gak selesai ini videonya ya. Padahal ini saya kok agak salfok. Kok Arianto tadi kalau tidak salah namanya tadi ya. Kok agak bener ngomongnya. Aduh, ini saya mendapatkan Hosinuddin tobat. Kemudian siapa? Host Kompas. Ya, bagus. Ini Pak Arianto tadi kok tiba-tiba bagus omongannya ya. Aduh, gimana ini? Apa saya kurang lengkap ini? Apa ini jebakan? Apa yang akan terjadi? Waduh. Nah, baiklah ya. Karena bukan di situ juga fokusnya. Tadi fokusnya apa? Bahwa PH-PH-nya Jokowi itu sudah turun kasta. Saya tidak mengatakan turun gunung, sudah turun kasta. Turun kasta jadi apa? Jadi pejuang lagi. Jadi relawan sekarang mah. Nah itu makanya Arianto profesor kok begitu pola pikirnya. Ini harus membuktikan Dokter Tifa. Loh, itu mah di luar persidangan. Di luar persidangan yang harus membuktikan Dokter Tifa. Karena kita juga sebagai publik kan tidak akan serta-merta tiba-tiba percaya Dokter Tifa mengatakan misalkan ijazah Jokowi palsu kalau dia tidak memiliki argumen-argumen yang dikeluarkan. Tapi tatkala masuk ke persidangan, kan yang melaporkannya Joko Widodo. Yang menuntut, yang mendakwakan itu kan berarti siapa? Kejaksaan. Berarti siapa yang harus membuktikan? Ya kejaksaan. Kok malah jadi puter-puter sama si Firman Thomas yang harus membuktikan Dokter Tifa? Heran saya mah. Ya, tapi nggak jadi soalnya Konoha. Nah, di sini ada Pak Bonatua mengatakan begini ya di dalam judulnya. Ini judulnya dari YouTube-nya Refli Harun. Cukup minta maaf, gak perlu ganti rugi. Dokter Bonatua tuntut semua pihak terkait isu ijazah Jokowi. Semua pihak terlibat dengan isu ijazah Jokowi dituntut sama Pak Bonatua. Nih ya cara cara pihak kita lah begitu, tunjukkan kepada Termul begini caranya kalau mau ya lewat jalan-jalan yang legal, lewat jalan-jalan yang bermarwah begitu, yang elegan. Jangan kayak si Momon ngomong apa ini ada isu perselingkuhan ya, kumpul kebo pret kebo ngomongin kumpul kebo. Kita lihat nih siapa Pak Bonatua. Puncaknya ketika saya mendapat barang bukti dari KPU, itu pun setelah bersidang cukup lama di KIP. Nah, dari sinilah saya terakhir merasa ada yang diduga melanggar hukum dan menimbulkan kerugian ke saya. Kenapa? Akibat mereka yang menyembunyikan barang bukti selama ini, menutupi dokumen ijazah yang terlegalisir tanpa tanggal, maka saya mengeluarkan sejumlah biaya melakukan penelitian. Bahkan untuk penelitian ini saya menuliskan 2 working paper jurnal ya, artikel jurnal saya di internasional. Nah, itu nanti yang menjadi kerugian material saya. Makanya kita ajukan ke sini sebagai istilahnya kerugian nyata. Namun itu pun saya sudah berbesar hati dengan Pak Mur juga penggugat bahwa saya tidak akan meminta itu. Saya cukup dikasih minta maaf. Cuman 2 sih tuntutan di sini, minta maaf dan mengakui kesalahannya dan mungkin 50 juta per tergugat. Jadi sekitar berarti 450 juta. Itu pun bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi untuk biaya pengiklanan minta maaf mereka. Seperti itu. Itu aja. Kalau celah hukumnya itu apa sih Pak yang membuat kesalahan gugatan ini masuk? Jadi gini, ini sebenarnya tidak akan ketahuan kalau saya nggak mengembangkan teknik namanya peta kebijakan publik, pemetaan kebijakan publik. Akhirnya ini tampak normal. Kenapa? Karena ada peraturan yang tidak dipublis.
yaitu Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2008 tentang standar-standar legalisir fotokopi. Nah, setelah saya kembangkan teknik kebijakan publiknya, pemetaan, saya ketemu peraturan ini. Dan uniknya peraturan ini sebenarnya sudah diketahui KPU. Kenapa? Peraturan ini ternyata dipakai juga di PKPU tentang pileg. Nah, pertanyaannya kenapa di pileg dipakai, tapi di pilpres sama pilkada enggak? Seharusnya diterapkan. Apa itu peraturan isinya? Bahwa seharusnya setiap fotokopi legalisir itu harus mempunyai tanggal dan tahun legalisirnya. Kenapa? Ya, kalau tidak dibuat tanggal, mau bagaimana kita menuntut? Itu kan putusan tun. Kan kewajiban kita bisa menggugat itu kan 90 hari setelah pengesahan. Kalau nggak ada tanggalnya mau gimana? Mau berlaku seumur hidup atau tidak boleh dituntut? Dari situ lagi setelah saya menemukan peraturan menteri tadi, itu kan 2008, berarti 2005 belum berlaku kan gitu kan? Saya cek lagi, saya cari lagi. Ternyata ada keputusan Menteri Pendidikan nomor 324 yang ternyata hilang juga, raib juga dari JDIA namanya, Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum. Akhirnya saya minta lagi ke Mendikbud, ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Saya minta itu. Walaupun saya sudah ketemu secara di dunia maya, saya ketemu ya, banyak aja yang nge-share, tapi akhirnya saya minta ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan resmi saya jadikan bukti sama juga. Ternyata sejak 1997 pun itu diwajibkan bertanggal. Ya, jadi jangan ada alasan peraturan UGM internalnya begini bukan begini nggak mewajibkan. Ya tidak, UGM itu kan di bawah Kementerian Pendidikan, nggak boleh buat peraturan sendiri. Seperti itu. Berarti tanggal itu yang ditekankan dalam gugatan itu ya? Ya, meskipun ada nanti beberapa yang kita mau ungkapkan, misalnya kenapa fotokopi itu terlegalisir itu hanya atas nama Pak Naim dulu. Dari 2005 sampai 2014 itu fotokopi Pak Naim dulu, padahal orangnya sudah pensiun. Itu yang nanti mau kita tanya ke Pak Prof Naim. Kan Prof Naim kita jadikan juga sebagai tergugat ya. Nanti kita tanya ke Prof Naim, apa benar Prof Naim melegalisir meskipun sudah pensiun? Ada juga kita ketemukan ternyata NIP-nya beliau itu tidak diupdate. Seharusnya NIP nomor induk pegawai beliau itu sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara itu sudah harus 18 digit. Kenapa dilegalisir itu hanya tetap 9 digit? Seperti itu. Soal mediasi ini nantinya seperti apa Pak? Apakah udah langsung mentok batal mediasi atau menempuh upaya mediasi dulu? Baik, terkait materinya mungkin Bang Joni tadi kita diskusikan. Silakan Bang. Baik, nah ini kalau misalkan mau kita bikin videonya sendiri karena ini menarik ya. Ada beberapa persidangan lain. Yang mau saya tunjukkan di sini kan bukan isi videonya secara ansih ya. Yang mau saya tunjukkan adalah bagaimana upaya kita itu di dalam menumbangkan Joko Widodo, tetap memakai upaya-upaya yang legal, bukan upaya-upaya macam si Momon dengan karakter assassination. Dokter Tifa kemudian apartemennya begini dan begitu ya. Si Momon tadi pakai isu selingkuh dan sebagainya, receh. Ya ini diserang dari berbagai macam arah ini memang. Ya. Mau gimana ya, tapi ini menarik tadi kata Pak Bonatua ya mengenai peraturan menteri itu berarti ada ada pelanggaran hukum yang mana kita pada akhirnya melihat ya terbuka mata kita dari apa yang dikatakan oleh Pak Bonatua itu sebetulnya negara kita itu sudah cukup, aturan itu sudah bagus sekali, sampai legalisir ada aturannya. Sampai fotokopi pun ada aturannya, tetapi memang tidak dipakai. Nah ini untuk menyelesaikan carut marutnya permasalahan ini harus dimulai dari problem si musuh kita bersama, si Joko Widodo. Demikian ya, mudah-mudahan Termul dan Jokowinya tuh sekalian cepat binasa dari muka bumi Indonesia. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.